You'd think we'd found something. These kinds of experiments for years. Stay close. She's okay. All right. I like that plan. Here, this is the first human. Ethan? No, it's this way! It's getting colder. Oh my God. What? There is no way out. Cerita berawal dari keberadaan seorang wanita bernama Sam yang baru tersadar di hamparan kebun jagung yang super luas. Karyawan rumah sakit Bunda Moncer ini pun terlihat bingung dan ketakutan karena ia ujug-ujug berada di tempat ini. Dengan menggunakan pistol temuannya, Sam bersiaga saat mendengar kedatangan seseorang. Terlebih ia merasa jika dirinya adalah korban penculikan sewaktu Sam tiduran di tempat kerja. Sam langsung menuduh pria ini adalah pelaku yang telah menculiknya. Tapi ternyata pria bernama Tyler ini katanya juga baru tersadar seperti Sam. Lalu ketika Sam ngomongin pistol hasil temuannya, Tyler baru ingat bahwa ia pun menemukan sebuah pemantik api pas dirinya tersadar. Mereka bingung dong, apa alasan si penculik yang sepertinya sengaja memberikan benda-benda tersebut kepada mereka? I'm go. I'm gonna stay here and wait for help. Fair enough. Sam menolak ikut pergi karena masih gak percaya akan lelegan pria asing ini. Tapi setelah dipikir-pikir, Sam bakal lebih ketakutan jika hanya manyun di tempat ini sendirian. Hingga ia pun akhirnya mengikuti Tyler yang katanya akan mencari jalan keluar. Tyler mendengar keberadaan seseorang yang tak jauh dari lokasi mereka. Lalu ketika Tyler berniat untuk mengeceknya, Sam panik sendiri takut orang itu adalah komplotan penculik. Oh ya? Siapa yang gak kaget melihat pria kekar dan berkumis cemong di tengah kebun seperti ini? Tapi setelah mereka sama-sama menjelaskan, pria bernama Ryan ini ternyata senasib seperti mereka. Fine. Come on out. Ryan rupanya sudah bertemu dengan para korban lain yang juga mendapatkan benda unik sewaktu mereka tersadar. Ada yang bawa petromak cantik, pisau dapur, dan ada juga yang mendapatkan sebuah kompas. Namun sama halnya seperti Sam dan Tyler, Ryan dan teman-teman barunya tidak tahu apa maksud si penculik memberikan semua ini. Cuma yang Ryan baru sadar, di setiap benda yang mereka dapatkan terdapat sebuah logo yang baru pertama kali ia lihat. It's on mine too. Using his compass, we've gone about 3. Can we just go? Setelah kelima korban penculikan ini berkumpul, Ryan mengajak Tyler untuk bergabung dan mencari jalan keluar bersama-sama. Keadaan ini membuat Sam gak punya banyak pilihan selain ikut daripada ngacak-ngacak kebun nyari jalan keluar sendirian. What was that? Suara sirine dari kejauhan tentu saja membuat mereka bertanya-tanya. Tapi tiba-tiba, perhatian mereka tertuju pada sebuah bebegik yang terlihat berbeda dari orang-orangan sawah pada umumnya. It's like a scarecrow, right? Honestly. Where am I? Stay back! Satu lagi korban seperti mereka datang setelah sadar dari pingsannya. Wanita bernama Cameron ini pun panik sendiri mengetahui dirinya sudah di tengah kebun seperti ini. Cuma satu hal yang berbeda. Cameron katanya tidak mendapatkan apapun pas dirinya tersadar. I didn't have anything. Are you sure?
Mendengar kabar tersebut, Ryan si mantan tentara curiga bahwa si Cameron adalah bagian dari komplotan penculik. Lalu ketika Tyler berusaha menenangkannya, Ryan memilih untuk melanjutkan perjalanan menggunakan petunjuk dari kompas. Tanpa terasa pencarian jalan keluar mereka malah terhalang oleh gelapnya malam. Hingga mereka pun memilih istirahat dan melanjutkan pencarian esok hari. Lalu sambil menahan rasa haus dan lapar mereka sama-sama curhat, terutama ngomongin awal mula mereka bisa berada di tempat ini. Dan kesemuanya sama, mereka yang tengah tertidur sepertinya dibius dan dibawa oleh si penculik. It's getting colder. You mean my fiance was working late? I must have fallen asleep. Oh my God. What? Mereka auto kaget melihat sosok pria yang sepertinya senasib dengan mereka. Akan tetapi Sam dan teman-temannya bisa melihat bahwa pria ini sudah kena mentol. There's no way out. Saat Ryan mengejar sosok misterius, si kewes bernama Dennis memilih kabur sebelum diculik seperti si Pak Tua yang tadi. Begitupun dengan Cameron. Ia gak peduli meskipun Dennis nyungsep, yang penting dirinya bisa selamat. Dennis merasa puas melihat Cameron nyungsep seperti dirinya. Tapi tiba-tiba ia kaget saat melihat dahan pohon nyocol di dadanya Cameron. Stay still, okay? Okay. There you are. We were running together and... I'm not surprised. Ryan lebih fokus mencari si sosok misterius daripada nulungin Cameron yang masih adu-aduhan menahan sakit. Apalagi ia masih merasa bahwa Cameron adalah bagian dari para penculik. Si remaja bernama Ethan marah karena menganggap Tyler meninggalkannya. Karena selain ketakutan, ia tidak yakin kompas yang ia bawa bisa membawanya keluar dari kebun jagung. Kemudian Sam memintanya untuk jangan khawatir. Asalkan mereka terus menuju selatan, ia yakin mereka akan menemukan ujung kebun jagung. Okay. We can't do this without you. And the others. Saat mereka kembali berkumpul, Sam berusaha untuk menolong Cameron. Kemudian Sam meminta Cameron untuk bersiap karena proses nyabut dahan di dadanya bakalan terasa ngilu-ngilu sedap. Don't touch it. Cameron. Sam memberitahukan kondisi Cameron yang kini sudah membaik. Namun kini mereka bingung karena sudah hampir 2 hari mereka tidak menemukan air. Keadaan ini mengharuskan mereka mencari air di tengah ancaman sosok misterius yang bisa muncul kapan saja. Let's go wake him up. I'm good. You did think we'd found something? These kinds of experiments for years. What? Are you okay? Setelah hampir sejam berjalan, Cameron minta istirahat sekalian ngompol. Lalu ketika Ryan menolak untuk berhenti, Tyler mempersilahkan bagi para kewes yang pengen ngompol untuk mencari lapak masing-masing. Okay. Stay close. Sambil menunggu para kewes, Ryan mencari jagung untuk mengganjal perutnya yang kelaparan. Namun sungguh tak disangka semua jagung pada busuk dan tak mungkin bisa dikonsumsi. Lalu tiba-tiba Ryan kembali kepikiran terhadap Cameron yang menurutnya adalah seorang penculik yang sedang menyamar. Cameron. Waduh! Ryan jelas marah ketika semua orang kehausan, nih kewes bisa nyeruput minuman sendirian. Lalu ketika semua orang berdatangan, Cameron mengaku bahwa benda yang ia dapat dari si penculik adalah botol air ini. Dan karena air minum ini sedikit, ia gak mau membagikannya kepada yang lain. How much is left? Ethan? No, it's this way! Sam!
Perasaan Sam gak karuan setelah menemukan pakaian Dennis yang dipenuhi darah. Terlihat mereka pun ketakutan karena sosok psikopat itu ternyata terus memburu mereka. Kemudian Ryan lanjut mencari jalan keluar daripada mencari Dennis yang pasti sudah meninggoy. So sure about that. I don't know. Ethan tidak mengerti kenapa kompas jadi muter-muter seperti ini. Lalu tiba-tiba mereka kembali melihat bebegik yang menandakan bahwa mereka kembali ke tempat semula. Cameron kesal karena jauh-jauh berjalan, si Ethan malah membuatnya kasarung seperti ini. Lalu di tengah pertengkaran mereka, Ethan menemukan sesuatu yang sepertinya adalah sebuah keran air. Rupanya kompas Ethan adalah pegangan keran air yang sangat mereka butuhkan. Lalu ketika semua orang pada nyeruput air, Sam kini mengerti kenapa kompas jadi muter-muter gak jelas saat berada di sini. I think we're supposed to find tree, so what? It's not just... Dari botol milik Cameron, saya melihat sebuah gambar pohon yang pernah ia lihat sebelum mereka berada di sini. Ia pun merasa yakin bahwa pohon tersebut adalah sebuah petunjuk. Begitupun dengan kompas Ethan yang merupakan petunjuk ke sumber air dan bukannya penunjuk arah untuk melarikan diri. Dan satu hal lagi, Sam yakin ini adalah bebegik yang berbeda mengingat lokasi kotak di baju ini lebih ke sebelah kanan. It's a puzzle. Because of a tree on a bottle. Cameron menolak jika harus kembali mundur ke lokasi pohon karena menurutnya mending mereka terus berjalan ke arah selatan daripada malah memecahkan teka-teki si penculik. We go back? Oh my days. Hey, we're better as a group. Neng Cameron akhirnya ikut pergi ke lokasi pohon karena gak mungkin juga kekorusakan di tengah kebun sendirian. Sebuah peluru suntikan nyocol di bawahnya Ryan hingga ia pun khawatir cairan disuntikan ini akan berpengaruh buruk kepadanya. Akan tetapi ia lanjut pergi tanpa memberitahukan kejadian ini kepada teman-temannya. Semua orang auto kaget akan kekuatan Ryan yang baru saja menyelamatkan Sam dari sebuah jebakan. Dan asal kalian tahu guys ya, semua itu karena cairan merah yang sudah menyebar di tubuh si mantan tentara ini. Sementara jebakan di hadapan mereka membuat Cameron semakin ketakutan. Lalu ia mengajak yang lain kembali ke arah selatan daripada lanjut ke lokasi pohon. We need to turn back. Ryan, put her down! What's wrong with you? Let me help you. Keep him away from me. Be right back. Melihat Ryan yang pundung bingung, Sam berusaha menanyakan apa yang terjadi. Kemudian Ryan menunjukkan suntikan dari bebegik yang ia pikir telah membuatnya menjadi sosok yang strong seperti tadi. Lalu ia meminta Sam agar mengingatkannya jika sewaktu-waktu Ryan tidak bisa mengendalikan diri seperti tadi. Just keep an eye on me, all right? Setibanya di pohon, mereka mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Tak lama kemudian, Ethan menemukan keanehan di batang pohon yang sudah mati ini. Hey, can you read that? Is that a map? Mereka menemukan sebuah peta yang sepertinya merupakan peta kebun jagung. Namun karena peta ini cuma garis-garis gak jelas, Cameron kesulitan menentukan di mana posisi mereka yang sebenarnya. Has to be here somewhere. Ryan, on top of this pole. Patromak yang dibawa Ryan ternyata berguna juga karena cahaya dari benda tersebut membuat peta akhirnya terlihat jelas. Bahkan mereka melihat sebuah garis yang menurut Cameron adalah jalur yang harus mereka lewati agar bisa keluar dari kebun jagung. So look, to get into this last grid square. Si sosok misterius langsung kabur setelah mengetahui kedatangan Ryan. Tapi sialnya, sosok psikopat itu berhasil melukai Tyler hingga mengeluarkan banyak getih. Lalu ketika Sam datang, Ryan katanya akan memburu si sosok misterius yang terus-terusan meneror mereka. Penglihatan Cameron auto ngeblur saat ia kehilangan kacamatanya. Akan tetapi ia masih punya pisau milik Dennis saat merasakan bahaya di depannya.
Cameron kaget karena yang ia serang adalah Ethan. Ethan pun cuma bisa ngaduk lemas saat pisau nyocol di tubuhnya. Di sisi lain, Ryan sedang berdandan layaknya si Rambo kebun jagung untuk memburu sang psikopat. Sementara Sam kini sedang sibuk menghentikan pendarahan di perut Tyler. They're bad. It's fine. 2, 3. They know to keep north. Ketika Ryan datang, Cameron berusaha menjelaskan bahwa apa yang terjadi hanyalah kecelakaan. Tapi karena Ryan sudah kelewat benci, ia pun pergi tanpa memperdulikan Cameron. Please tell me I'm not seeing that. Lagi dan lagi mereka melihat si bebegik hingga Ryan menyangka mereka telah kembali ke tempat yang sama. Tapi lain halnya dengan Sam. Ia sadar jika bebegik yang mereka lihat memang sama, cuma ada yang memindahkannya saja. Lalu ia penasaran dengan jaket si bebegik yang memiliki peta dan sama persis dengan yang ada di pohon semalam. Dari pengamatan Sam, ia bisa mengetahui lokasi bebegik yang pertama, lokasi bebegik yang ada keran airnya, berikut lokasi pohon yang mereka temukan semalam. Namun karena mereka kini jauh dari lokasi pohon, Sam bingung harus pergi kemana lagi untuk mencari jalan keluar. When it disappears in the arm. Dari tubuh bebegik mereka menemukan banyak stop kontak yang entah untuk nyalain apaan. Lalu dengan kompas yang masih Sam bawa, mereka bisa mengaktifkan alat ini. Off. On. Saat sebuah jalan terbuka, mereka penasaran untuk melewatinya. Namun mereka tidak tahu jalan ini bukanlah jalan keluar dari kebun jagung, melainkan akan membawa mereka ke tahapan selanjutnya. What is this place? Saat melihat sebuah tempat yang aneh, Tyler mendadak ketakutan dan mengajak Sam untuk kembali ke teman-teman mereka. Lalu tiba-tiba, sebuah pintu tertutup sendiri hingga menjebak mereka di tempat asing ini. Kemudian Sam mengajak Tyler untuk melanjutkan perjalanan, karena ia merasa yakin di tempat ini akan ada petunjuk yang bisa memberikan jawaban kenapa ia dan teman-temannya berada di sini. Mereka lanjut berpencar agar peluang mendapatkan petunjuk semakin besar. Tapi karena Sam terlalu takut, ia meminta Tyler untuk kembali berjalan bersama. There's gotta be something. There's gotta be something. The symbol. Okay. Tyler, I'm coming. Untung saja Sam gercep menyelamatkan Tyler yang hampir meninggoy di kubangan lumpur. Kemudian Sam mengganti baju menjadi setelan haredang untuk menghentikan pendarahan di perut Tyler. That'll work. Okay. What is that? Sam mendapatkan sebuah benda dengan motif labirin yang sepertinya adalah peta tempat ini. Lalu saat ia gabungkan dengan petunjuk sebelumnya, Sam bisa melihat jalur yang benar termasuk jebakan yang barusan hampir menewaskan Tyler. If I was alone. I know. Dengan menggunakan peta, akhirnya mereka bisa keluar dari labirin membagongkan. Di waktu yang sama, Cameron masih sibuk kekorasakan menembus tanaman jagung untuk mencari jalan keluar. Hello? Is anyone there? Melihat sebuah kontainer, Sam yang sudah emosi langsung mengeceknya. Lalu dari banyaknya peralatan, mereka menduga jika tempat ini adalah ruang kontrol. The bullet. Tibalah saatnya Sam menggunakan peluru yang ia dapatkan untuk mengaktifkan alat ini. Lalu ketika alat sudah benar-benar aktif, mereka mendapatkan petunjuk untuk menggunakan alat yang entah untuk apaan ini. Try the lever. Saat alat ini belum berfungsi, perhatian mereka tertuju ke lubang cecepet yang menurut Tyler harus mereka colok pakai pisau. Terlebih seperti yang mereka tahu, pisau yang dimiliki Dennis sama sekali belum digunakan. Lalu ketika saya mengajak untuk kembali ke teman-temannya, Tyler katanya sudah gak kuat bahkan untuk sekedar berdiri. Keadaan ini membuat Sam mau gak mau harus mendapatkan pisau sendirian. I'll be back. I promise.
Sam menganggap jika api itu adalah pertanda keberadaan teman-temannya. Lalu tanpa berlama-lama ia langsung mendekatinya. Ryan menyuruh Sam untuk jangan berisik karena yang mereka lihat adalah kelakuan psikopat yang akan menyantap teman-teman mereka. Sementara Sam semakin ketakutan apalagi saat tubuh Ryan kian berubah jadi aneh. Sam sadar Ryan sedang mengalami perubahan menjadi sosok psikopat. Bahkan Ryan meminta Sam untuk segera menjauh jika dirinya sudah seperti sosok yang dari kemarin memburu mereka. Lalu ketika Ryan tiba-tiba sudah menghilang, Sam menemukan pisau yang ia cari yang ternyata masih nyocol di tubuh Ethan. Sam kaget melihat barbeque jelema yang tinggal setengah porsi. Lanjut ia akan mencabut pisau di tubuh Ethan yang ternyata masih hidup. Please, I don't want to die. Mumpung Ryan membantu, Sam bergegas pergi setelah mendapatkan pisau yang ia butuhkan. Dan inilah pertarungan antara psikopat tulen melawan Ryan yang masih setengah psikopat. Di tengah pertarungan, Ryan sadar sosok psikopat ini sengaja diciptakan untuk mengganggu orang-orang yang sengaja dijebak di tempat ini. Kemudian Ryan terus memburunya sebelum ia dimangsa sosok psikopat kanibal. It's time to die. Sam tidak tahu akan nasib Ryan yang baru saja masuk ke dalam jebakan. Lalu dengan sisa tenaganya ia terus berlari untuk memecahkan teka-teki yang masih belum ia selesaikan. Tyler, wait. 3. Mereka merasa lega setelah berhasil mengangkat tuas meskipun tidak tahu apakah penderitaan mereka sudah berakhir atau belum. Cuma satu hal yang Tyler yakini, semua kejadian yang menimpa mereka adalah perbuatan komplotan psikopat yang hobi melihat pertunjukan bertemakan penderitaan. Kesal dengan keadaan ini, Sam akan membakar tempat ini saja. Lalu tiba saatnya mereka menggunakan pemantik api yang didapatkan oleh Tyler. You beat him, you know. We're gonna make it through this together. She needs her. Sam langsung kabur setelah melihat kematian Tyler di hadapannya. Terlihat psikopat pun terus memburu Sam yang tidak akan pernah bisa kabur dari tempat ini. Sam mengajak psikopat untuk keluar bersama daripada terus mengabdi di tempat ini. Lalu sang psikopat berkata bahwa tidak ada jalan keluar yang bisa mereka lewati. Bau apa ini? Setelah membunuh psikopat, Sam merasakan puyeng akibat luka tubles di perutnya. Tak lama kemudian, para panitia kebun jagung berdatangan untuk menyelamatkan Sam. Kemudian kita beralih kepada Cameron yang masih mencari jalan keluar. Tapi tiba-tiba, ia melihat keberadaan 6 orang korban yang sepertinya baru tersadar dari pingsannya. Same again. There is no way. Memang tidak dijelaskan sama sekali tentang kebun jagung yang penuh dengan kengerian ini. Namun bisa dipastikan bahwa orang-orang berjiwa psikopatlah yang berada di balik semua ini. Kita pun tidak tahu seperti apa nasib Sam saat ini. Tapi yang pasti Ryan kini menjadi sosok psikopat tulen yang akan mengganggu ke-6 korban baru. Kita tunggu sajalah, kali aja dalam waktu dekat kelanjutan film ini akan segera rilis. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.